Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Polsek 65 ingin presentasikan tentang tugas 3 harmonisasi dengan saya sendiri, Firna Yalatus Istiana, dan Talita Orfala. Pendahuluan, audit energi merupakan proses sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap konsumsi energi suatu sistem atau bangunan dan mengidentifikasi peluang penghematan energi yang dapat diterapkan secara teknis dan ekonomis. Seiring meningkatnya kesadaran terhadap efisiensi energi dan pengurangan emisi, riset tentang audit energi menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem energi berkelanjutan. Lalu, yang pertama, di sini kita mengambil artikel yang berjudul eh, artikel pertamanya berjudul Energy Saving Potential Analysis Applying Factory Scale Energy Audit, a Case Study of Food Production. Informasinya di sini penulisnya yang pertama ada Derar Al-Momani, Yosef Altruk, Muhammad I. Abu Asor, Haris Muhammad Khalid, S. M. Wien, Taher Osweidan, Safar Said, Muhammad Hasan Nizam. Nama jurnalnya itu Helion, penerbitnya Elsevier Ltd, ISN-nya 24058440, volume 9, halaman IE 14216 tahun 2023. Tujuannya, audit energi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi energi dan menurunkan emisi CO2 di sektor industri makanan. Studi kasus dilakukan di pabrik makanan Al-Kasi Factories Group, Al-Zarqon, Yordania. Objek atau kasus, objek utama adalah pabrik Al-Kasi Factories Group dan kasusnya adalah penerapan audit energi skala pabrik untuk meningkatkan efisiensi energi, menurunkan biaya operasional, serta mengurangi emisi karbon di industri makanan. Metodologinya, metodologi audit yang digunakan bersifat praktis dan terstruktur, fokus pada evaluasi sistem motor listrik dan boiler melalui walkthrough audit, pengukuran langsung, dan perhitungan efisiensi serta penghematan biaya. Metode ini cocok diterapkan di industri makanan berskala menengah besar. Temuan utama, audit energi berhasil mengidentifikasi bahwa boiler dan motor listrik adalah penyumbang terbesar konsumsi energi dan pengoptimalan keduanya memberikan penghematan besar baik secara ekonomi maupun lingkungan. Kontribusinya, rekomendasi penggantian motor, insulasi, dan panel surya. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah data rinci dan solusi aplikatif, sedangkan kelemahannya adalah studi kasus terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Talita. Pada Talita dipersilakan. Oke, selanjutnya ada artikel kedua yang berjudul Energy Audit Based on Energy Consumption Intensity for Energy Conservation in University Buildings atau audit energi menggunakan intensitas konsumsi energi untuk konservasi energi di gedung kampus. Selanjutnya ini ada informasi jurnalnya, yaitu ada 7 penulis. Yang pertama itu Vira Ravania Ama, lalu kedua ada Hanadi, yang ketiga ada Hadi Christian, yang keempat ada Syafril Tomuyahyu, lalu kelima ada Justin Pradipta, yang keenam ada Irsak Enhak, yang ketujuh ada Edi Leksono. Nama jurnalnya itu yang pertama, Jurnal Otomasi Kontrol dan Instrumen. Penerbitnya itu Institut Teknologi Bandung, ISN-nya itu ada di 2085-2517. Dan doi-nya di https://doi/10.5614/joki 2024.16.1.6 di volume 16 nomor 2 halaman 71 sampai 80 tahun 2024. Selanjutnya ada objek atau kasus. Kasus audit energi ini berfokus pada 2 gedung kampus di ITB dengan
sistem kelistrikan yang kompleks dan konsumsi tinggi, terutama dari AC, alat laboratorium, dan pencahayaan. Audit dilakukan untuk mengidentifikasi efisiensi dan merancang solusi penghematan energi yang terukur dan berkelanjutan. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi audit energi yang digunakan dalam artikel ini adalah audit energi yang berbasis intensitas konsumsi energi atau IKE yang dilaksanakan secara sistematis dan bertahap sesuai dengan SNI nomor 36196/2000 tentang audit energi pada bangunan gedung. Lalu ada temuan utama. Audit energi berbasis IKE ini terbukti mampu mengidentifikasi efisiensi energi, memberikan strategi konservasi praktis, serta menghasilkan penghematan energi dan biaya operasional yang signifikan di gedung kampus. Selanjutnya ada kontribusi yang rekomendasi lampu LED, AC hemat energi, dan PLTS. Lalu ada kelebihan dan kekurangan artikel berikut adalah yang pertama, analisis detail, dan kelemahannya itu dia hanya berfokus di satu gedung. Nah, selanjutnya dibacakan oleh Firna. Terima kasih kepada Talita atas presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan tentang artikel 3 yang berjudul Energy Saving Analysis of Air Fan Motor in Power Plant Boiler Controlled by Variable Frequency Drive. Di sini ada informasi jurnalnya, ada penulisnya. Yang pertama itu Pramono Mukti Wibowo, yang kedua Muhammad Hadin, yang ketiga Arif Muwarto dari Teknik Elektro Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia. Nama jurnalnya yaitu International Journal of Power Electronics and Drive System atau IJPED. Tahun 2021, volume 12, nomor 4, halaman 2059 sampai 2069. Doi-nya dapat dilihat dan tahunnya itu Desember 2021. Tujuannya untuk menganalisis potensi penghematan energi listrik pada motor kipas udara atau forced drive fan atau FDF dan primary air fan atau PAF di pembangkit listrik tenaga uap PLTU Tanjung Jati B Jepara dengan menerapkan teknologi variable frequency drive atau VFD. Metodologinya, metodologi audit energi yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis berbasis simulasi MATLAB untuk mengevaluasi efisiensi sistem motor kipas, FDF, dan PAF sebelum dan sesudah penerapan variable frequency drive atau VFD. Temuan utamanya, penerapan variable frequency drive pada sistem motor kipas di PLTU berhasil menurunkan konsumsi energi hingga 32,1%, meningkatkan efisiensi, serta menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dengan BEP di bawah 7 tahun. Kontribusinya itu implementasi VFD dan monitoring. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya adalah data kuantitatif dan kelemahannya itu fokus pada satu alat saja. Lalu saya akan lanjutkan pada Talita. Pada Talita dipersilahkan. Baik, terima kasih Firna. Izin melanjutkan. Lalu di sini ada perbandingan antar artikel. Yang pertama itu di persamaannya semua artikel berfokus pada audit energi dan efisiensi, dan di perbedaannya itu ada objek auditnya. Yang pertama itu ada di pabrik, yang kedua di gedung, fakultas, dan yang ketiga ada di PLTU. Lalu di metode dan solusi teknisnya. Yang ketiga itu metode audit yang berbeda, yaitu ada audit menyeluruh, IKE, dan simulasi VFD. Semua itu efektif untuk menurunkan konsumsi energi. Lalu yang keempat ada efektivitas rekomendasi tinggi dan payback periode singkat. Lalu selanjutnya ada relevan yang diterapkan di Indonesia, baik sektor industri, kampus, maupun pembangkit listrik.
Lalu ada efektivitas dari jurnal-jurnal, semua solusi terbukti menurunkan konsumsi energi dan biaya dengan ROI tercepat. Lalu yang terakhir itu ada relevansi dari jurnal, sangat relevan diterapkan di Indonesia. Lalu di sini ada kesimpulannya, audit energi dan teknologi tepat guna sangat efektif untuk menurunkan konsumsi energi dan biaya. Implement teknologi tepat guna menghasilkan penghematan yang signifikan dan dapat direplikasi. Implikasinya potensi besar untuk efisiensi negeri secara tingkat nasional. Oke, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.